Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah umat pemenang. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perkataan ini adalah perkataan Goliat. Goliat adalah tentara Filistin yang gagah perkasa. Tingginya 6 hasta sejengkal atau kira-kira 3,2 meter. Sangat besar sekali. Selama 40 hari pada setiap pagi hari dan petang hari, Goliat datang untuk mengintimidasi bangsa Israel, sehingga membuat bangsa Israel dan Saul sangat ketakutan. Saul dan pasukan Israel adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang berperawakan tinggi, mereka adalah pasukan yang sudah terlatih berperang. Tetapi saat Goliat datang mengintimidasi mereka dengan perkataannya, saat itu Saul dan tentara Israel menjadi lemah. Bahkan dikatakan mereka menjadi sangat ketakutan. Goliat adalah gambaran dari masalah, persoalan, bayangan dosa di masa lalu, kelemahan kita yang seringkali datang mengintimidasi kita, membuat kita lemah, bahkan tidak mampu lagi melangkah. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana dengan Daud. Daud adalah anak bungsu dari Isai, tetapi dia berbeda dengan yang lain. Apakah yang membedakan Daud dengan yang lain? Yang pertama, Daud tahu identitasnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Hari itu Daud datang di medan pertempuran untuk mengirimkan bekal kepada kakak-kakaknya. Tetapi ketika dijumpai Daud, Goliat datang dan membuat bangsa Israel, tentara Israel sangat ketakutan. Maka ia bertanya, siapakah orang Filistin yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud tahu dengan benar identitasnya. Daud tahu identitas orang Israel adalah barisan daripada Allah yang hidup. Artinya, tentara kepunyaan Allah yang hidup. Daud tidak melihat kepada keadaannya secara jasmaniah, yaitu sebagai anak bungsu Isai yang tidak punya pengalaman berperang, yang bertugas mengembalakan kambing domba ayahnya, yang datang ke medan peperangan hanya untuk diutus mengirimkan bekal bagi kakaknya. Bahkan saat itu Daud sempat dihina oleh Eliab kakaknya. Mengapa kamu datang? Bagaimana kambing dombamu yang 2-3 ekor itu? Kakak Daud mengejek Daud, mengintimidasi Daud. Tetapi Daud dapat melihat dirinya, dapat melihat diri bangsa Israel sebagai suatu angkatan kepunyaan Allah. Hal inilah yang menguatkan Daud, yang membangkitkan iman Daud untuk tidak takut kepada intimidasi Goliat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, keberadaan kita saat ini, dan seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, tetapi mari kita ingat kembali
Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apapun keberadaan kita, mari kita mau mengingat kembali bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, yang artinya saya dan saudara adalah milik kepunyaan Allah. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, kita sudah ditetapkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Perbuatan-perbuatannya yang besar yang dimaksud di sini bukan hanya saja perbuatan Tuhan di masa lalu yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi juga perbuatan-perbuatannya yang besar yang kita alami setiap hari, yang kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Yang kedua, Daud tahu visi Allah. Daud bukan hanya tahu identitasnya, identitas bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaan Allah, tetapi Daud juga tahu bahwa Allah memiliki visi atas bangsa Israel. Daud tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Allah yang ditetapkan untuk menang. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud memandang dengan visi ilahi, yaitu supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Daud percaya Allah yang telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaannya tidak akan membiarkan bangsa Israel kalah dari Goliat. Daud percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 bagian B sampai 46 bagian A. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Daud percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan bagi Israel, akan memberikan kemenangan bagi Daud. Daud percaya Daud dapat mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud percaya bahwa mereka ditetapkan sebagai bangsa pilihan, mereka ditetapkan untuk menjadi umat pemenang. Maka bagi kita semua yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, Allah juga menetapkan kita sebagai pemenang. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam bahasa aslinya ditulis menang total. Miliki keyakinan iman, miliki visi Allah di dalam hidupmu, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dalam Kristus kita ditetapkan untuk menang total. Arti dari menang total artinya menang atas dosa, menang atas kelemahan,
menang atas kebiasaan buruk, menang atas sakit penyakit, menang atas intimidasi, menang atas kekhawatiran, menang atas setiap Goliat yang menghalangi kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara, hadapi Goliatmu dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya tak terbatas, tiada yang mustahil.